Siapa yang percaya bahwa janjinya ya dan amin dalam kehidupan kita? Amin. Kami mengucap syukur Tuhan bagi hari yang luar biasa ini. Kami ada di rumah-Mu Tuhan untuk memuji Engkau, untuk memuliakan Engkau Yesus. Dan saat pagi hari ini kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin dan pasti tergenapi dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Setiap kita yang percaya dan siap memuji Tuhan katakan haleluya. Amin. Seperti mentari pagi, langkahku Kau terangi, selalu sertai
Siapa yang rindu kita berada di pelataran Tuhan, katakan amin. Yes Tuhan, ini kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk terus dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab Tuhan Allah, Yes Lord Jesus. matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah, matahari dan perisai, Kasih dan kemuliaan kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. sebab lebih baik. Sebab lebih baik Amin Tuhan. satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah hadir di tempat ini Bapa. Dengan sungguh katakan Sebab Tuhan Allah, Yes Lord. matahari dan perisai, Kasih dan kemuliaan-Mu, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. sebab Tuhan Allah. Sebab Tuhan Allah, Amin Tuhan. Yes Lord Jesus. matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik. Oh. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu Daripada 1000 hari di tempat sebab lebih lain. baik satu hari di pelataran Lebih baik Amin Tuhan. satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami tahu Tuhan, kami rindu Tuhan untuk selalu Tuhan ini, selalu rindu Tuhan di dalam pelataran-Mu Tuhan, untuk terus menyembah Engkau Tuhan, untuk terus memuji Engkau Tuhan.
Buat hati kami Tuhan terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Buat hati kami Tuhan terus menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, yang kami sembah adalah Allah yang hidup Tuhan. Allah yang luar biasa Tuhan. Allah yang selalu Tuhan memperdulikan setiap hidup kami Bapa. Dan izinkan Tuhan kami menyembah Engkau lebih dalam lagi Bapa. Haleluya Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan. Ya Tuhan, kami datang di dalam latar-Mu Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena rindu kami Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan. Oh, yes Lord. Amin. Dengan sungguh katakan, lebih baik satu hari, amin Tuhan, di pelataran-Mu, yes, daripada 1000 hari di tempat, sebab lebih baik, lebih baik satu hari, amin Tuhan, di pelataran daripada 1000 hari, yes Lord, di tempat lain. Sebab Tuhan Allah matahari dan kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Yes Lord Jesus. Lebih dari segalanya Tuhan kami Tuhan. Amin Tuhan. Yes, Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat, Amin Tuhan. bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada. Dengan sungguh katakan lebih dari segalanya, amin Tuhan. Yes Lord Jesus. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Yes Lord Jesus. Emas, perak dan permata tiada arti. Ku ingin lebih dekat.
dekat, selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Bersekutu denganmu, jadikan ku hamba Tuhan, jadikan ku hamba setia kepada. Lebih sungguh lagi katakan lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat Tuhan. Yes Lord Jesus. Amin Tuhan. Bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan lebih dari segalanya. Ini kami Tuhan, kami rindu Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan, selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami datang Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu saat ini Bapa. Kami tahu Tuhan, kami rindu untuk selalu menyembah Engkau Yesus. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau Bapa. Amin Tuhan, amin, amin Tuhan. Bersekutu denganmu, yes Tuhan, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jemaat saja dengan sungguh katakan lebih dari segalanya. Lebih dari. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh katakan lebih. Ku ingin Kau Tuhan. Amin Tuhan, amin Yesus. Emas perak dan permata, ku ingin lebih dekat. Sekali lagi jemaat saja katakan lebih dari segalanya. Amin Tuhan. Mas perak dan permata tiada arti. Ku ingin lebih dekat Tuhan. Ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadi setia. Mari angkat kedua tanganmu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan.
Mari inginkan Tuhan lebih daripada apapun. Mas perak dan permata tiada artinya. Yes, Lord Jesus. Ku ingin lebih Katakan, dekat, bersekutu. bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. Waktu lagu ini dinyanyikan, saudara, Roh Kudus mengingatkan satu hal yang sangat penting dalam kekristenan kita. Apakah Tuhan lebih daripada apapun yang kau inginkan di muka bumi ini? Dalam hampir 2 tahun ini, ada begitu banyak usaha yang kita lakukan untuk bertahan hidup. Di rumah tangga, di pekerjaan, di usaha. Semua keinginan kita tersita untuk memastikan kita bisa hidup. Orang bekerja lebih keras, orang berusaha lebih keras, orang menjaga kesehatan lebih keras supaya tetap bertahan hidup. Dan semua itu kadang-kadang mengambil kerinduan kita yang terdalam untuk berkata, Tuhan, Engkau lebih daripada apapun. Lebih daripada uang yang saya butuhkan. Lebih daripada kemudahan dalam pekerjaan dan usaha. Aku butuh Engkau, Tuhan. Pagi ini firman Tuhan datang kepada kita semua lewat lagu ini. Apakah benar-benar pagi ini saat kita ada di rumah Tuhan dan masih hidup sampai hari ini, Engkau menginginkan Tuhan lebih daripada apapun, lebih daripada keinginanmu yang lain. Mari kita jujur di hadirat Tuhan pagi ini. Sebelum firman Tuhan disampaikan, maukah saudara bersama dengan saya mengangkat kedua tangan kita dan berkata dengan jujur kepada Tuhan, Tuhan, aku menginginkan Engkau lebih dari apapun, Tuhan. Lebih daripada kesembuhan atas sakitku, lebih daripada kelimpahan yang aku butuhkan. Engkau cukup bagiku, Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama dengan segenap hatimu. Lebih dari sekarang. Rasakan Tuhan dekat denganmu. Rasakan Dia mau menjamah hatimu pagi ini. Rasakan Tuhan mau memeluk engkau sebagai anak yang Dia kasihi. Katakan dengan sukacita, ku ingin lebih dekat. Oh yes, haleluya. Bersekutu dengan, jadikan ku hamba setia Oh, thank you Lord. Rasakan Tuhan memelukmu pagi ini. Saya sungguh merasakan hadirat Tuhan betapa kuat di tempat ini. Kiralabalaba shikakaralabalaba shikaradadada. Oh, yes Lord. Kirabalaba saradadalabo. Lebih dari segalanya.
Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Oh, thank you Lord Jesus. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan biar firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kami sekalian dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah melayani kita semuanya. Berapa banyak saudara yang bersuka cita ada di rumah Tuhan. Lambaikan tangan. Ada amin. Dan hari ini saya sangat bersuka cita. Mungkin Eugene sama Jesse maju aja ya di sini. Di depan Kong sama Mama. Ayo. Karena ada yang saya mau bilang tentang anak-anak kita. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Di depan tadi kalau Anda lihat ada Vanes. Kalau Anda masih ingat Vanes. Karena 1,5 tahun lebih kita nggak jumpa di tempat ini. Hari ini first time, pertama kali Vanes melayani bersama papi dan maminya di panggung ini. Mari berikan tepuk tangan saudara. Kenapa? Karena IFJF sedang membangun sebuah budaya di mana next generasi muda nggak boleh terhilang baik di rumah maupun di rumah Tuhan. Dan dalam kesempatan yang indah ini saya mau berkata begini. Saudara yang dikasih Tuhan, harta terbesar yang akan ditinggalkan oleh orang tua kita. Ya, buat kita, buat anak kita, bahkan mungkin buat cucu-cucu kita. Adalah kehidupan yang dimana keturunan kita hidup melekat kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Katakan amin. Dan menurut saya, engkong dari Vanes bersuka cita ada di rumah Tuhan, melihat cucunya melayani Tuhan untuk pertama kali di gereja. Amin saudara. Sudah sering sih dia tampil bersama dengan Sheila kalau lagi Natalan. Tapi hari ini dia mendampingi papinya ada di Super Sunday. Saya mau melanjutkan apa yang saya mau sampaikan kemarin Minggu. Tentang kebenaran bukan pembenaran. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Dengarkan baik ini. Saya dan saudara secara rohani telah mengalami apa yang namanya pembenaran, justifikasi. Apa itu pastor? Justifikasi adalah begini, Tuhan membuat keputusan untuk dia mati di kayu salib, menanggung setiap dosa saya dan dosa saudara, mengganti saya dan saudara di atas kayu salib, sehingga kita ini dibenarkan. Yang harusnya dihukum karena dosa, yang harusnya mengalami maut karena dosa, tapi Tuhan menggantikan posisi kita. Sehingga kita dibenarkan, katakan dibenarkan. Oleh karena itu Tuhan memberikan anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Ingat, anugerah terbesar bukan seberapa banyak rumah yang kau punya, seberapa besar saldo di rekeningmu, seberapa besar usahamu, tapi anugerah terbesar yang Tuhan sudah berikan buat kita, ini harus clear. Itu adalah anugerah keselamatan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kalau Anda mungkin bertanya-tanya, mana berkatmu, mana anugerahmu? Hei, di dalam Tuhan kita telah mendapatkan anugerah terbesar, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi, kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan dari dosa. Ya, kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan dari kematian kekal. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan dari intimidasi, tuduhan.
Ya, kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan yang tanpa ketakutan dalam menjalani kehidupan hari demi hari, yang dimana ketakutan itu menguasai Anda sepanjang hari esok, sepanjang masa depan kita. Ketakutan mungkin bisa menyerang, tapi orang-orang yang merdeka dalam Tuhan harusnya mengalami apa yang namanya kemerdekaan dari ketakutan dan kekhawatiran. Katakan amin. Kemerdekaan itu memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih hidup di dalam Tuhan dan menjadi hambanya Tuhan. Dengarkan baik, hamba Tuhan itu tidak dikenakan kepada hamba Tuhan dalam konteks dia pendeta, dia gembala. Tapi setiap daripada orang-orang yang dimerdekakan dari dosa menjadi hambanya Tuhan. Nah, dengarkan baik, hamba Tuhan yang dimaksud di sini adalah hamba Tuhan yang Anda dan saya memilih untuk memperhambakan dirimu kepada Tuhan dengan sukacita, alias Anda mengikuti Tuhan atas pilihan sendiri, bukan paksaan. Dan itu harus mewarnai segala aktivitas rohanimu. Ya, dalam engkau melakukan apa yang benar, dalam engkau melakukan apa yang baik, dalam engkau melayani Tuhan, dalam engkau memberi, dalam engkau melakukan segala sesuatu dalam firman Tuhan, engkau melakukannya dengan sukacita. Ada lagu yang sering dinyanyikan zaman dulu. Ya, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Jadi sekali lagi kembali ke hamba tadi. Anda menjadi hamba Tuhan bukan sebagai orang paksaan. Budak, dengarkan baik, ini konteksnya. Budak nggak punya hak untuk melakukan apa yang menjadi kemauan dia. Tapi sama, budak datang dari bahasa dasar yang sama, doulos, hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang dimaksud sekali lagi, Anda dengan sukarela mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan. Kenapa Anda melakukan itu? Karena Anda tahu Tuhan lebih dahulu melayani saya. Katakan amin. Kenapa Anda berbuat baik? Karena Anda tahu Tuhan terlebih dahulu baik untuk saya. Beda ya. Kenapa saya mengampuni orang? Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni saya. Jadi kenapa kalau orang tanya, kenapa kamu ampuni dia? Dengan sukacita, karena saya tahu Tuhan saya sudah mengampuni saya terlebih dahulu. Itulah bagian dari hidup di dalam kemerdekaan. Wow. Nah, sayangnya ada tantangan bagi kita sebagai orang-orang merdeka. Di dunia ini saya sudah bilang biar dapat latar belakangnya. Ada kebenaran-kebenaran yang dianggap benar. Yang diajarkan oleh dunia. Yang sayangnya itu kadang-kadang mencampurkan kebenaran sejati yang harusnya kita punya yang datangnya daripada firman Tuhan. Challenge-nya adalah yang kita hadapi bagaimana supaya Anda tahu mana yang benar, mana yang palsu. Ya, mana yang benar, mana yang palsu. Pernah saya katakan, hanya repost dari apa yang disampaikan oleh Pastor Budi AFJ Semarang. Seringkali firman Tuhan tidak dapat berbicara dalam kehidupan kita karena kita filter. Kita pakai filter. Apa maksudnya Pastor? Ya yang kita suka dengar, kita dengar. Kalau yang kita nggak mau dengar, ya kita nggak dengar. Sementara kalau firman Tuhan berbicara, firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Bisa kena yang dengar, bisa kena kepada yang ngomong. Nah firman Tuhan itu bisa menegur kita, tapi juga bisa membangun kita. Firman Tuhan bisa mengingatkan kita, tapi firman Tuhan juga bisa menyentil kita. Nah banyak daripada kita orang-orang yang merdeka dalam Tuhan memfilter. Yang kita suka kita dengar, yang kita nggak mau dengar, ya kita nggak akan dengar. Itu permasalahan saya dan permasalahan saudara semuanya. Pada akhirnya ketika kita memfilter, kita mulai hidup dengan yang namanya pembenaran. Artinya begini, padahal itu nggak cocok dengan firman Tuhan, tapi karena teman-teman kita bilang itu benar, ya kita ikuti. Saya sudah kasih contoh kemarin minggu. Ya, ada orang yang hidup serampangan, hidup dalam dosa, tapi dia menganggap itu benar. Kenapa dia menganggap itu benar? Ya karena teman-temannya bilang itu
benar. Nah makanya kita perlu belajar. Sejak hari ini coba Anda cek apakah yang Anda hidupi itu benar-benar datangnya dari firman Tuhan atau bukan. Next slide. Kebenaran itu harusnya memerdekakan kita dari kepalsuan. Kenapa? Saya sudah bilang kemarin. Kalau Anda tahu yang asli, maka Anda juga akan tahu mana yang palsu. Betul saudara? Kalau Anda tahu yang asli, Anda pasti tahu yang palsu. Saya kasih contoh. Mari kita ingat. Waktu Daud dikejar-kejar oleh mertuanya. Dikejar-kejar siapa? Mertuanya kan Saul, betul ya? Benar enggak? Apakah ada mertua-mertua yang mengejar mantu-mantunya? Ya, mungkin ada juga. Tapi saya berdoa dan saya percaya semua mertua-mertua dan orang tua di sini baik semuanya. Amin aku. Amin. Ya, karena katanya jarang orang mengkhotbahkan hubungan mertua dan menantu gitu. Kalau saya ngomong gitu saya seperti ngomong kepada diri saya sendiri gitu ya. Tapi saya sudah melewati segala sesuatu tentang mertua dan menantu. Nah saudara, kembali ke sini. Waktu Saul mengejar Daud dan tiba-tiba ada di sebuah gua yang dimana kata Alkitab Saul mau buang air. Anda tahu di gua itu ada siapa? Ada Daud dan anak-anak buahnya. Waktu Saul ada di depan dan Daud di belakang, anak buahnya bilang ini kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk membunuh Saul. Anak buahnya ngomong begitu sama Daud. Daud bilang apa? Ini yang saya bilang. Belum tentu apa kata teman-temanmu itu kebenaran. Puji Tuhannya Daud tahu yang benar. Kebenarannya Daud bilang, jangan kau apa-apakan orang yang diurapi Tuhan. Alias Daud bilang begini, jangan kamu bunuh orang yang gak Tuhan suruh bunuh. Kan gitu. Itu kan kebenarannya. Nah hari-hari ini banyak di antara kita yang hidup campur baur. Apa kata firman sama apa kata teman kita campur. Alah dikit-dikit lah gak apa-apalah. Nah lama-lama tahu gak yang besar biasanya dimulai dari yang banyak biasanya mulai dari yang sedikit. Saya kasih contoh. Kalau jalanmu di sini harusnya lurus ke situ. Anda gak bergeser sedikit pun kiri dan kanan. Maka Anda akan sampai di bunga yang palsu itu. Ini kan bunga palsu. Okta akan ngikuti saya, biarin dia sibuk nanti. Karena ini live akan di live minggu depan. Nggak akan bengkok. Ya. Tapi hidup ini kadang-kadang seperti ini. Startmu di sini. Dan Anda berkata begini, nggak apa-apalah dikit-dikit. Jangan sok suci, jangan sok benar, dikit aja. Tahu nggak? Ketika Anda ngomong dikit, itu akan bergeser mungkin cuma 1 derajat, 2 derajat hidupmu. Jadi Anda masih mengikuti Tuhan, masih melayani Tuhan dalam perjalanan hidup. Masih kesono kan? Tapi tahu nggak? Bergeser 1 dan 2 pada ujungnya akan membuat engkau yang dikatakan Alkitab hamartia. Luput dari sasaran, alias hidupmu melenceng. Jalan terus. Masih sono masih. Tapi lama-lama dia tidak akan sampai sini. Hidupnya melenceng. Puji Tuhannya. Tuhan selalu menyediakan jalan kembali. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kalau di jalan tol yang gak ada putar baliknya, ikut bersama dengan Tuhan, itu tersedia putar balik. Sayangnya kita udah ada tanda putar balik, kita maju terus. Kapan putar baliknya? Kadang-kadang waktu dengar khotbah, Tuhan ingatin, itu cara putar balik. Kadang-kadang ada teman ngomong, bro, putar balik. Kamu juga sama. Jalannya begini, Anda dapat tetap berteman dan membangun hubungan, tapi tetap menyatakan apa yang benar. Saya berteman dengan siapa saja. Dengan siapa saja. Saya kasih contoh sederhana sebelum saya akan lanjut ini. Karena ini penting. Saya main badminton dengan begitu banyak orang. Ada pemabuk,
ada penjudi, perokok garis keras. Saya fitness dengan beberapa orang yang saya tahu setiap weekend melakukan apa yang namanya dosa di tempat-tempat hiburan klub malam. Tapi yang saya rasakan begini, mereka nggak merasa atau saya nggak merasa jijik dengan mereka. Dan mereka merasa aman-aman aja dengan saya. Bukan berarti saya mengikuti arus hidup mereka, enggak. Saya tetap akan memilih untuk melakukan apa yang benar. Bahkan saya menyatakan apa yang benar karena kebenaran harus tetap dinyatakan. Nah, sebelum saya lanjut, saudara dikasih Tuhan, selalu tersedia jalan untuk mutar kapan itu? Setiap saat, karena kesempatan dibuka setiap saat. Mari kita baca ini. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Apa katanya? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan apa? Katakan amin. Jadi kebenaran firman Tuhan memerdekakan siapa? Saya dan saudara. Next slide, klik. Pikirkan ini baik-baik. Ya. Pikirkan ini baik-baik. Ya. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Saya sudah kasih contoh yang tadi. Apa yang kita pikir jalan baik, mungkin ujungnya sebenarnya mencelakakan saudara. Jadi kalau saya ngomong pikirkan, kira-kira jalanmu hari ini ada kepalsuan dalam kebenaran enggak? Jangan-jangan jalan yang kau lalui karena atas dasar nasihat temanmu yang salah. Jangan-jangan jalan yang kau pilih hari ini adalah jalan yang mungkin budaya ajarkan, yang dimana budaya itu mungkin enggak selaras dengan firman Tuhan. Ada enggak jalan yang kau jalani hari-hari ini adalah jalan yang mungkin datang dari emosimu semata. Dan engkau merasa itu baik-baik saja. Next, pikirkan ini. Apa yang sepertinya menguntungkan tetapi sebenarnya adalah jebakan. Hari-hari ini begitu banyak orang yang terjebak ya dari apa yang namanya pinjol. Yang pinjamannya 1-2 juta, tiba-tiba karena ada kesulitan membayar menjadi puluhan, bahkan ada yang ratusan juta. Ada yang begitu. Nah, bukan soal benar dan tidaknya. Kalau Anda pinjam dan Anda bayar langsung ya no problem. Tapi masalahnya aplikasi itu atau perusahaan itu bisa menjebak saudara. Cuman contoh aja. Saya sedang ngomong bukan soal benar dan salah, bukan ya. Tapi bisa menjebak Anda. Sangat bisa. Nah, apalagi maksudnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ada pilihan-pilihan yang kita lakukan justru menjebak kita. Saya menjumpai seseorang yang berkata begini, sampai mati saya tidak akan mengampuni dia. Sampai mati saya tidak akan mengampuni dia. Nah, dengarkan baik. Pilihan dia hari ini menjebak masa depannya. Betul enggak, saudara? Pilihannya dia hari ini untuk tidak melepaskan pengampunan itu menjebak dia di masa depannya. Dia akan terlepas dari jebakan ketika dia berkata, tadi jalan balik itu loh, muter itu loh. Tuhan, engkau sudah ampuni aku, hari ini aku mengampuni dia. Sakit, sakit. Sakit. Saya belajar sesuatu tentang mengampuni. Dan saya bilang tadi, orang tua akan mewariskan gaya hidup kebenaran kepada anak cucunya. Saya selalu bangga sama mama saya. Bulan lalu ada sedikit permasalahan dalam keluarga kami. Dan mama saya yang tidak salah posisinya meminta maaf kepada adik saya. Saya telepon mama saya.
Saya bilang, Ma, harta yang Mama tinggalkan buat saya. Dan akan saya ceritakan kepada anak-anak saya. Bahwa Mama mau minta maaf sama anak Mama. Serius. Mama saya bilang begini, sakit. Hancur sebenarnya. Tapi saya memilih untuk meminta maaf. Dan saya kasih tahu mama saya. Yang mama lakukan itu warisan terbesar untuk saya. Bahkan saya akan ceritakan kepada anak-anak saya. Bahwa meminta maaf mungkin menghancurkan hatimu sesaat. Tapi sebenarnya menyembuhkan hidupmu untuk selamanya. Saya ulangi. Meminta maaf mungkin menghancurkan hatimu sesaat. Apalagi Anda merasa enggak salah. Apalagi Anda melakukan apa yang benar. Tetapi mengampuni, menyembuhkanmu untuk selama-lamanya. Kalau ada kesempatan untuk putar balik, ayo putar balik. Jangan itu menjadi jebakan bagimu di hari esok. Saya rindu orang tua jangan malu minta maaf kepada anak-anak. Tapi anak-anak juga kalau salah, lakukan apa yang benar, minta maaf sama orang tua. Saya selalu bilang sama Kenneth kalau dia suaranya agak keras kepada mamanya. Minta maaf kepada mama. Masuk kamar peluk mamamu, minta maaf. Kamu gak lihat waktu kamu lahir, tapi papa lihat waktu kamu lahir. Seriously. Jadi dia datang ke mamanya, dia peluk mamanya. Bagi saya sederhana, mempraktekkan kebenaran mulai dari rumah-rumah kita. Katakan amin. Anak-anak ketika menjadi orang yang dikasihi di rumah-rumah, saya garanti anak-anakmu tidak akan terhilang. Mereka akan ada di rumah Tuhan dan melayani Tuhan. Bahkan melayani generasi yang ada bersama-sama dengan mereka. Apa yang sepertinya berkat, ternyata apa? Malapetaka. Apa yang sepertinya berkat, akan menjadi malapetaka ketika berkat itu ya bukan datangnya dari kebenaran. Bahkan kalau berkat yang engkau anggap berkat dari Tuhan, tapi engkau hidup hanya untuk berkat itu menjauhkanmu dari Tuhan. Bahkan bukankah itu berkat akan justru menjauhkan. Next slide, klik. Kebenaran memberikan apa saudara? Mari kita baca Roma 14 ayat yang ke-17. 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan bukan soal apa? Anda coba berhenti sejenak. Kerajaan Allah bukan soal makan dan padahal kita hidup butuh apa? Saya ulangi. Kerajaan Allah bukan soal apa? Padahal kita hidup butuh. Kita bekerja karena butuh. Tapi kenapa Alkitab berkata kerajaan Allah bukan soal itu? Karena Alkitab udah ngomong, janganlah kamu khawatir tentang semuanya itu. Alkitab bilang apa? Bapa di surga tahu. Memberikan apa yang kita perlukan. Katakan amin. Nah, kerajaan Allah kata Alkitab soal apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya begini, ketika orang mengejar apa yang namanya makanan dan minuman dan segala sesuatu yang terhubung dari makanan dan minuman, bekerja, berusaha, hanya fokus di situ, Anda bisa kehilangan damai dan sukacita. Anda bisa kehilangan Tuhan. Tapi ketika orang mengejar kebenaran, di sana ada damai sejahtera. Walau mungkin makanan dan minumanmu kurang. Ini prinsip hidup kan berarti? Hari ini mungkin Anda sedang dalam kekurangan makanan dan minuman. Tapi Alkitab benar berkata, asal engkau hidup dalam kebenaran, engkau akan damai dan sukacita. Amin saudara? Tapi saya juga berdoa, Anda gak akan kekurangan. Anda dalam kelimpahan. Akan amin.
cuma Yubeng yang tepuk tangan. Yang lain mau tepuk tangan apa enggak? Saya tanya, berapanya yang Anda ingin hidup dalam kelimpahan? Tepuk tangan dong. Tapi kalau hari ini Anda masih diuji dengan yang namanya kekurangan, damai sejahtera Tuhan limpahkan buat engkau. Amin saudara. Nah, kenapa saya bilang Anda harus tahu yang namanya kebenaran bukan pembenaran. Karena kebenaran yang datang daripada Tuhan memberikan engkau kemerdekaan. Tapi juga memberikan engkau damai sejahtera. Kenapa ini penting? Next slide. Apa yang terjadi di masa pandemi ini? Ekonomi. Ekonomi apa? Naik turun. Saya selalu tanya Beng, Beng harga telur berapa Beng? Turun pastor. Gila pastor. Gitu kan. Puji Tuhan pastor, naiknya dikit-dikit. Gitu kan. Jadi naik turun. Mungkin juga ekonomi saudara naik dan turun. Dan itu membuat apa? Stres. Saya tanya sama Matius, itu laundrymu gimana? Wah kalau daerah kampus susah pastor. Mahasiswanya kan belum kuliah onsite, masih online. Jadi nggak ada baju kotornya. Saya nambahi baju kotornya karena kan memang nggak ada mahasiswanya kok. Ya. Tapi kalau yang di Melati gimana? Wah puji Tuhan, masih jalan. Gitu. Gitu kan. Nah, Anda yang buka usaha mungkin ekonominya naik dan turun. Ekonomi keluargamu mungkin naik dan turun. Nah, apakah ketika ekonomimu naik dan turun engkau kehilangan damai sejahtera? Ada lagi. Yang kedua, kesehatan mental telah mencapai tingkat kritis. Banyak orang yang sebenarnya harusnya di rumah sakit jiwa. Karena stres itu kan ada tingkatannya. Ya, stresnya itu ada tingkatannya. Ya, stres ringan, stres setengah ringan, stres setengah berat, stres berat. Saya nggak tahu hari ini Anda sedang stres apa enggak, saya nggak tahu. Tapi pandemi ini telah membuat begitu banyak orang kritis. Stresnya tingkat tinggi. Sudah kerja mati-matian dapatnya dikit. Udah usaha tapi usahanya kok nggak seperti yang dibayangkan. Atau nggak seperti yang dijanjikan. Nggak seperti yang kita expect. Dan Anda, wah stres. Ya, sakit kepala. Dan lain sebagainya. Ada juga yang mengalami apa yang namanya kesepian yang semakin melanda. Dan andainya dia merasa kesepian di tengah-tengah begitu banyak orang. Saudara kasih Tuhan. Ada yang sepi. Gak bisa ketemu teman. Ya mungkin hari-hari ini sudah mulai membaik karena kita sudah ada di level PPKM yang mungkin level 2, level 1 sehingga mungkin mulai lebih bebas. Saya lebih jauh fresh karena bisa ketemu dengan saudara setiap minggu. Dulu kan kita gak bisa ketemu. Tapi pandemi ini menghasilkan begitu banyak orang yang kesepian. Kehilangan 1,5 tahun ya hubungan dengan orang, komunikasi dengan orang. Banyak orang-orang yang sedang kesepian. Banyak orang-orang yang gak tahu mau ngomong sama siapa, mau curhat sama siapa. Karena curhat lewat handphone sama curhat ketika ketemu sendiri itu berbeda. Saudara dikasih oleh Tuhan. Banyak orang yang kesepian. Banyak ketegangan dalam hubungan. Hubungan dalam keluarga tegang. Hubungan dengan sesama menjadi tegang. Akibat pandemi ini telah berdampak kepada semua sisi kehidupan. Banyak orang yang curiga di awal-awal pandemi ketemu orang selalu curiga. Batuk sedikit aja kita dicurigain. Mungkin sekarang enggak kan? Bahkan Anda batuk kan dulu tahan-tahan. Tahan lah, ntar gue diusir. Bener enggak? Sekarang mungkin enggak kan? Enggak, mungkin sekarang enggak. Udah biasa karena ya orang yang kena COVID pun sudah banyak dan sembuh gitu kan. Dan sudah menjadi biasa. Seperti flu walaupun kita harus tetap hidup waspada. Jangan sembrono. Tapi waktu awal COVID orang batuk itu takut. Bukan batuk karena COVID. Ya batuk aja karena serat mungkin tapi takut batuk. Dicurigai. Saudara dikasih oleh Tuhan. Dan pada akhirnya dalam banyak perkara karena dampak daripada COVID orang menjadi kecanduan. Kecanduan apa sih Pastor? Kok itu menjadi dampak dari pandemi? Iya. Kecanduan main game. Karena nggak ada kerjaan yang lain kan. Main game. Sepanjang hari dia main game. Sampai tengah malam game. Ya, sampai apa yang dipikirkan
game semuanya. Ada yang kecanduan olahraga gitu ya. Setiap hari olahraga, nggak ada waktu buat keluarga, nggak ada waktu buat anak-anak dan lain sebagainya. Apalagi kecanduan. Siapa yang di sepanjang 1,5 tahun lebih ini Anda kecanduan sesuatu yang baru? Obat-obat larang pastor, oh jangan ya. Jangan. Ya. Nah, dengarkan baik. Bukan berarti nggak boleh hobi loh, boleh. Saya hobi badminton. Saya hampir 2 minggu ini vertigo saya kambuh. Serius. Saya stres karena nggak bisa pegang raket. Kambuhnya vertigo saya nggak sama seperti 5 tahun yang lalu yang saya tumbang sampai masuk rumah sakit berharian, enggak. Jadi separuh tumbangnya, separuh kambuhnya gitu. Jadi kalau saya beraktivitas keluar itu miring, tapi nggak sampai jatuh. Ya dengar alat-alat musik yang keras nggak sampai telinga saya sakit banget enggak, tapi tetap sakit. Nah nggak bisa badminton, waduh rasanya gatal sekali nggak main 2 minggu. Ya kemarin saya coba main dengan memberanikan diri, tapi ditemani Jesse, temani papa. Kalau papa ada apa-apa di lapangan, ada penolong papa. Jadi dia nemani saya. Karena saya main badminton karena ada sesuatu yang saya sedang kerjakan dengan teman saya, jadi saya harus ketemu dia. Saudara dikasih oleh Tuhan di lapangan badminton. Nah, saya main sampai yang gak kayak kemarin-kemarin sih. Main kayak anak 22 tahun gitu kan. Ya lompat, nyemas-nyemes. Kata teman saya yang seumuran dengan saya, Pak Daniel, seusia kita ini mainnya jangan kayak anak 20 tahun. Lihat umur Pak. Ya Yuben kalau lihat saya main itu pecicilan kan. Terus waktu dia ngomong begitu sama saya pikir, ya. Lah lawan saya itu anak 20-an tahun kadang-kadang itu. Yang sok kemaki. Karena dia lihat kan saya baru pertama kali di PB Hoki itu kan baru kumpul anak-anak baru gitu loh. Karena angkatan tua pada istirahat. Angkatan muda pada anak 20-20 tahun gitu, ada yang 19-18 tahun. Kan belum ketemu saya. Wah ya memang mereka jago-jago. Pas ketemu saya mereka bilang, alah om tua. Mengkilat pula gitu kan. Dalam hati saya, asam tenang. Oh lihat nanti kamu. Pas saya smash, cutang. Ayo om. Ngenyei. Saya sama teman saya namanya Andre. Bilang sama Andre, oh tunggu Andre. Tunggu waktunya Andre. Saya hajar. Nggak menang sampai hari ini. Belum tahu dia Pastor Daniel. Tua-tua ini lumayan badmintonnya gitu. Lama-lama dia bilang begini, om malam minggu ada waktu nggak om? Ini yang rodok ngenyek-ngenyek itu. Saya bilang kenapa bro? Saya panggil mereka bro. Kenapa bro? Mau saya ajak main om? Malam minggu ajak main, sorry pemain mahal. Enggak. Saya bilang begini, enggak saya istirahat. Waktu buat keluarga, masa saya badminton terus? Enggak lah. Wah om, sayang om gak datang gitu kan. Ya enggak lah, saya nanti aja gitu kan. Saya mainnya di kelenteng aja. Nah maksud saya itu begini saudara. Bahwa kita ini sebagai orang-orang yang merdeka, gunakan kemerdekaan untuk tidak kecanduan atas sesuatu yang menyita waktumu lebih daripada waktu prioritasmu. Boleh hobi. Hobi apa? Mancing, boleh. Matius tuh mancing terus. Sayangnya ikan gak pernah mampir di rumahku. Dimakan sendiri sama dia katanya. Grigo hobi mancing juga. Saya hobi mancing, sampai pancing saya sudah rusak gitu kan. Tapi pada akhirnya begini, maksudnya begini. Benny hobi sepeda, saya dulu hobi sepeda juga. Sampai sekarang sepeda saya, dari saya pompa sampai gembos, pompa gembos, enggak nyepeda sudah mau sebulan ini. Nah boleh hobi, tapi maksudnya jangan sampai kecanduan itu membuat waktu prioritasmu hilang. Katakan amin. Karena orang merdeka itu bebas memilih waktu prioritas yang baik. Kita akan selesai. Nah, dari fakta dampak pandemi itu, apa kebenaran yang harusnya membuat Anda hidup dalam damai apapun situasinya. Kata Alkitab, next slide, klik.
Baca sama-sama ya, Filipi 4 ayat yang ke-7. Sambil Anda baca, terima kebenaran bahwa Tuhan berikan kita damai yang mampukan kita untuk melakukan banyak hal. Apapun situasi kita, apapun situasi rumah tanggamu, pekerjaan usahamu, damai Tuhan itu ditinggalkan buat Anda dan saya. Filipi 4 ayat yang ke-7, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam, katakan amin. Jadi apapun pikiranmu yang mungkin buat engkau stres gara-gara pandemi ini, kesepian gara-gara pandemi ini, kecanduan akan sesuatu yang mungkin gara-gara pandemi, mungkin ketegangan karena hubunganmu dengan orang lain akibat pandemi ini. Tapi firman Tuhan berkata begini, hey, ini kebenarannya, damai sejahtera Allah yang melampaui semua dampak tadi itu memelihara saya dan saudara. Alias damai itu yang akan mampukan Anda untuk melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Next, kata Alkitab Filipi 1 ayat yang kedua, 2, 3 baca. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus apa? Jadi di masa-masa dampak yang mungkin Anda masih rasakan sampai hari ini. Hey, ingat dalam perjalananmu ada damai Tuhan yang menyertaimu. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Hey, kecanduan hobi tadi menyenangkanmu. Tapi tidak akan menyenangkanmu selama-lamanya. Tapi dekat dengan damai Tuhan akan membuat engkau senang untuk selama-lamanya. Ada amin saudara. Kemudian Mazmur 55 ayat yang ke-23. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu. Dampak pandemi yang kita baca tadi mungkin sedang menggoyahkanmu hari ini. Tapi ingat, kebenarannya adalah damai Tuhan memeliharamu. Kebenarannya adalah yang kedua, Dia akan menyertaimu dan bukan saja menyertaimu. Kata Alkitab, memelihara engkau dan saya. Katakan amin. Lihat kiri kananmu, katakan Tuhan memelihara kamu. Katakan amin. Siapa yang memelihara saya dan saudara? Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, saya percaya hanya dekat dengan Tuhan, maka kebenaran itu akan terus memerdekakan kita. Mari cek pikiran dan hati kita. Apakah ada saran, ada masukan, atau mungkin budaya yang engkau hidupi yang sepertinya kebenaran, tapi ternyata bukan kebenaran. Adakah sikapmu yang salah, yang mungkin kau pikir benar, tapi sebenarnya menjebakmu? Inilah challenge buat kita untuk tetap hidup dalam kebenaran sebagai orang-orang merdeka. Saya katakan tadi, mengampuni mungkin menyakitkan hatimu, menghancurkan hatimu. Tapi itu hanya sesaat. Karena ketika engkau melepaskan pengampunan, itu memerdekakanmu untuk selama-lamanya. Berapa banyak yang berkata, Tuhan, aku mau menginginkan Engkau lebih daripada apapun. Aku mau menginginkan Engkau. Aku mau merasa damai, tenang. Bukan karena aku baik-baik saja. Bukan karena aku ada uang. Bukan karena pekerjaanku baik-baik saja. Tidak. Aku mau merasakan damai dan tenang karena aku tahu ada Tuhan yang memelihara. Ada damai Tuhan yang menyertaiku. Hari ini mungkin kita datang ke berbagai macam pergumulan. Tuhan mau engkau mengalami damai dan ketenangan. Mengalami sukacita. Mengalami pelepasan. Mengalami kemerdekaan yang datangnya dari Tuhan. Mari cek pikiran dan hati kita. Izinkan Roh Kudus menjamah engkau. Lebih dari segala
ingin Kau Tuhan. Kiralabalaba syakara. Mas perak dan Kiralabalaba syakara. permata Haleluya. tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, Sekutu. bersekutu denganmu. Jadikan. Jadikan ku hamba Haleluya. setia Haleluya. kepadamu. Mari sekali lagi angkat tanganmu. Alami jamaah Tuhan pagi ini lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, Bersekutu. bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Dalam waktu 1-2 menit ini, izinkan Roh Kudus menjamah engkau satu demi satu. Mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Mungkin hari-hari ini pandemi telah membuat engkau stres dalam tingkat kritis. Mungkin telah mengakibatkan ketegangan dalam hubunganmu dengan sesamamu, dengan keluargamu, dengan suami, dengan istrimu, dengan anak-anakmu. Bahkan mungkin hari-hari ini engkau sedang merasakan kesepian yang begitu dalam. Rasanya kosong. Bahkan mungkin engkau melakukan sesuatu yang sebagai pelarian. Supaya terlihat sibuk, terlihat beraktivitas. Tapi sebenarnya engkau sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kemerdekaan yang datangnya daripada Tuhan tidak saja membenarkanmu, tapi kebenaran yang ada padamu memberikan engkau damai dan ketenangan. Kenapa engkau damai dan tenang? Karena engkau tahu Tuhan yang memeliharamu. Tuhan sebagai gembala yang tidak akan pernah meninggalkan. Putuskan sesuatu dalam hadirat Tuhan. Kalau ini soal pengampunan, biarkan Tuhan melepaskan kekuatan baru untuk engkau melepaskan pengampunan, supaya engkau merdeka di masa depan. Kalau engkau sedang mengalami ketegangan dengan seseorang, izinkan damai sejahtera Tuhan melawatmu. Kalau engkau sedang stres karena sedang kekurangan, sudah berusaha karena sepertinya usahamu gagal, tidak seperti yang kau bayangkan. Biarkan Tuhan berbicara kepadamu bahwa Dia yang memeliharamu. Mari Tuhan jamah satu demi satu umat-Mu pagi hari ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah. Roh Kudus, Roh Kudus jamah, Roh Kudus. Mereka yang sedang dalam kesepian yang begitu dalam, Roh Kudus, Roh Kudus hibur. Sukacitamu dinyatakan kepada mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kasih Tuhan memenuhi engkau. Damai Tuhan memenuhi engkau. Sukacita memenuhi engkau. Ketenangan memenuhi engkau. Percaya penuh kepada Tuhan karena Dia yang memelihara kita semuanya. Oralabalaba shikabakaralabalaba. Iralabalaba shakabababaralaba. Oralabalaba sharadadadada. Iralabalaba shakabakarada.
Jamah kami semuanya Tuhan. Jamah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur pagi ini. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sebagai orang-orang yang merdeka. Jangan pulang dengan kesusahan. Jangan pulang dengan kesedihan. Jangan pulang dengan kebingungan. Jangan pulang dengan ketidakpastian. Walau mungkin situasimu sedang tidak baik. Tapi Tuhan yang baik akan terus memelihara kita semua dengan damai sejahtera. Terima dengan iman setiap jawaban doa yang kau naikkan. Terima dengan iman setiap pertolongan Tuhan atas setiap situasi. Dan ingatlah selalu ini. Dia menyertai kita sepanjang masa. Tidak pernah dia tinggalkan kita. Dia ada di rumah-rumah kita. Dia ada di rumah tanggamu. Dia ada di keluargamu. Dan dia mau lihat. Hari-hari ini engkau melihat pemeliharaan dari dia. Memeliharamu senantiasa. Oh, thank you Lord. Angkat tangan dengan sukacita dan terima berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala berkat ini akan datang dan menjadi bagian. Jika engkau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, engkau lakukan dengan setia. Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah engkau hari ini dan hari esok. Masa depanmu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Segala perkara dapat engkau tanggung dalam Tuhan yang berikan engkau kekuatan. Yang sakit engkau disembuhkan. Yang lemah engkau dikuatkan. Kekurangan engkau sudah diberkati Tuhan. Persembahan yang engkau akan berikan sebentar diberkati oleh Tuhan. Dan pulanglah karena Tuhan menyertai engkau hari ini, besok sampai dia datang dengan damai sejahtera yang melimpah. Dalam nama Yesus terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. setiap hati.